pagi dan happy Sunday Bapak Ibu Saudara. Ya, boleh katakan kanan kirinya happy Sunday. Kabar baik bagi kita semua ya Bapak Ibu Saudara ya. Senang sekali boleh ketemu Bapak Ibu Saudara lagi di hari Minggu yang beautiful day ini ya, cerah ya, tidak ada mendung, secara hati kita kah? Amin. Kita boleh langsung buka deh di Yesaya 40 ayat 31. Mungkin kita tampilkan saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara satu ayat yang luar biasa ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita baca sama-sama satu kali lagi ya. Tapi ya ini special request dari host pagi ini ya. Kata orang-orangnya dan juga kata merekanya diganti dengan nama masing-masing. Contoh, kalau di sini ada Pak Anton misalnya Pak Anton. Contoh ya Pak Anton ya. Dibaca gini Pak Anton. Tetapi Anton yang menanti-nantikan Tuhan dan seterusnya kata mereka juga diganti. Jadi mesti ngucap sendiri. Oke, siap Bapak Ibu Saudara? Iya siap ya. 1, 2, 3 go. Tetapi Yuli yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru. Yuli seumpama raja Semua raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yuli berlari Berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Biar ini jadi perkataan iman firman kita pagi ini. Yes. Dan 3 habit kita CDC Bogor. Yang pertama adalah honor the presence. Kita hargai hadirat Tuhan di tengah kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita ambil waktu ini buat kita ketemu Tuhan. Jangan pulang sebelum dapat. Amin ya. Yang kedua adalah save the word. Hargai hadirat Tuhan dengan ekspresi mencatatnya. Supaya apa? Supaya kita bisa ingat sebelum kita belajar melakukannya. Dan yang ketiga adalah be excited. Yes. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Robi Hasan. Welcome Pastor. Boleh berikan lambaian dulu kepada jemaat CDC Bogor. Kita nantikan firman Tuhan yang khusus bagi kami pagi ini. Semangat Pastor Robi. Ya, boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri, kita berdoa memulai ibadah kita pagi ini. Bapak yang baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat hari ini. Kami satu keluarga besar CDC Bogor Tuhan dalam keadaan baik-baik dan kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Dengan penuh sukacita Tuhan, kami memberi bagimu yang terbaik. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami menyembahmu, meninggikan namamu, maka kuasa bekerja dalam kami. Mengubahkan kehidupan kami. Memulihkan apa yang rusak, memulihkan apa yang harus dibenahi. Engkau Allah yang bekerja dalam kami dan di tengah kami. Kami rasakan hadirat-Mu. Dan kami mau sambut Engkau dengan sungguh-sungguh dengan sukacita Tuhan. Kami siap memuji-Mu yang terbaik Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang khusus bagi diri kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Kami memuji-Mu Tuhan. Dan dengan sukacita kami memuji Engkau pagi ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat ibadah Bapak Saudara. Shalom CDC, mari kita rayakan dengan pujian kami bersama-sama. Mari kita datang di hadapan tahtanya Tuhan. Sama. Mari bersukacita pada hari ini. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
bersorak-sorai buat Tuhan. Karena Dia Allah yang layak ditinggikan. Kami mau datang bawa pujian kami Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Amin. Dia Allah yang layak ditinggikan. Amin. Kamu datang lagi sama Tuhan. Bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Mari kita samakan. Kami mau kasih kami Tuhan glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Amin. Kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dia Allah yang layak terima pengagungan kita. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Gloria. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Thank you Tuhan. Tuhan terima kasih buat setiap hari ini Tuhan. Kami ada Tuhan di tempat ini. Karena kasih setia Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus. Kami bersyukur selidiki aku, lihat hati
ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ya, Kau Raja segala raja. Ya, bertahta bagimu yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Allah. Oh Yesus Tuhan, Kau Raja. Lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan, angkat tanganmu sembah Tuhan Allahmu. Haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan di seluruh bumi ini. Yesus, Kau Tuhan, the King of Kings, the Lord of Lords. Haleluya. Bagi yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, kemuliaan, hormat, nikmat, syukur, kuasa, kekuatan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan, Kau Rajaku. Kau ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, Kau Raja, Kau Tuhan yang layak terima hormat kemuliaan. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Kau ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Kau ditinggikan di seluruh bumi ini. Umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus ajari kami. Kami buka hati kami, berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan. Saya diminta Pastor Chris datang ke sini. Hari ini Pastor Chris sama Pastor Seni dan keluarga itu ada sanjitan. Maksudnya saya ikut sanjitan juga semestinya. Tapi akhirnya saya di sini. Hari ini Pastor Seni juga ulang tahun ya. Happy birthday my sister. Oke. Hari ini saya diberi tema masih sama ya. Mazmur 46 ayat 10 dan hubungannya dengan outreach, penjangkauan. Saudara sudah mendengar firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Chris, Pastor Naftali tentang outreach, basic outreach. Hari ini saya kasih tema judulnya mengalami Allah untuk outreach, untuk menjangkau jiwa. Mari kita kutip kembali perkataan Mazmur 6 ayat 40 ayat 10. Saudara sudah hafal ini? Udah hampir setahun ya khotbahin terus ya. Ya sama-sama yang udah hafal katakan sama-sama. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, Mazmur 46 ini Mazmur penghiburan, Mazmur untuk perlindungan. Jadi umat Tuhan biasa baca Mazmur ini untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ketika ada masalah, rintangan, hambatan, kutip Mazmur ini. Di ayat 10 ini puncaknya. Tuhan sendiri berkata, ketika engkau sedang mengalami masalah, mengalami hambatan, mengalami tantangan, harus mengambil keputusan dalam hidupmu. Tuhan bilang, diamlah.
Ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, ini sangat berkaitan dengan outreach, karena pada ujungnya akhirnya adalah supaya kita bisa jangkau jiwa, supaya setiap jiwa boleh meninggikan nama Tuhan Allah kita. Hari ini saya akan bagi kepada saudara 3 kebenaran berdasarkan ayat ini. Yang pertama adalah kebenaran ketika engkau sedang mengalami masalah, rintangan, hambatan, tantangan dalam hidupmu, diamlah, kata Tuhan. Kata diamlah dalam bahasa Ibrani ya, bahasa asli Alkitab penjelasan lama itu bahasa Ibrani, rapah. Rapah artinya berhenti. Tapi ternyata rapah ini bukan hanya ada pengertian berhenti, tapi juga ada kata lepaskan. Artinya apa? Ketika engkau sedang ada masalah, sedang mengalami tantangan hidup, hambatan, rintangan, apapun itu, diamlah. Berhentilah untuk khawatir. Berhentilah untuk takut. Lepaskan. Artinya apa? Harus belajar melepaskan kendali atas hidupmu. Serahkan kepada kendalinya Tuhan. Ketika engkau sedang mengalami masalah, belajar. Diamlah. Artinya kita bukan hanya berhenti, tidak beraktivitas, tapi artinya itu kita melepaskan kendali kepada Allah. Dalam hubungan outreach apa, saudara-saudara? Dalam kita menjangkau jiwa-jiwa. Ini CDC udah 3 tahun ya. Tahun ketiga udah 4 tahun. Oh iya, makanya temanya outreach. Udah 3,5 tahun Yesus memberikan murid-muridnya, Yesus bilang pergilah. Jadi saudara juga sama ya. Udah ikut sama-sama Pastor Kiri, Pastor Naftali. Udah 3,5 tahun ya. Utus untuk outreach, menjangkau jiwa-jiwa. Nah, kita mesti belajar. Menjangkau jiwa artinya saudara suruh diam, berhenti berjuang sendiri, itu maksudnya. Berhenti berjuang kekuatan sendiri, serahkan kendali kepada Allah karena pelayanan pada hakikatnya bukan hasil kekuatan manusia tapi kekuatan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sendiri berkata, adalah lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa supaya nanti aku meminta kepada Bapa supaya nanti ada parakletos, penolong yang lain yang akan diam di dalam kamu, yang menyertai kamu, dia akan menolong kamu. Lah Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa kamu itu perlu ditolong oleh Roh Kudus. Makanya saudara dan saya dalam pelayanan, dalam hidup ini jangan andalkan kepintaranmu sebagai manusia. Saya ini pengajar 12 kecerdasan manusia, saudara. Dan mulai dari intellectual quotient, ya, intelligent quotient, IQ, mikir, gitu. Emotional quotient, adversity quotient, ada financial quotient, ada management quotient, ada leadership quotient yang lain. Satu quotient yang saudara dan saya harus kuasai adalah spiritual quotient. Harus cerdas secara rohani. Nah, bicara soal diamlah dengan outreach, mari kita belajar. Kalau Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita itu perlu Roh Kudus. Andalkan kekuatan roh. Rasul Paulus dalam pelayanan seringkali bilang begini, aku tidak datang kepadamu dengan kepandaian berkata-kata, supaya engkau tidak mendasarkan iman kepada kata-kata. Aku datang dalam kelemahan, supaya engkau belajar mengandalkan kuasa roh Allah. Pernah baca ayat itu? Kita harus belajar semua dalam pelayanan itu pimpinan Roh Kudus. Oleh kekuatan Roh Kudus. Hiduplah oleh roh bukan oleh daging. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Allah kita esa, yaitu Bapa. Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia. Dan manusia Kristus sudah mati, bangkit, naik ke surga. Dan Yesus akhirnya minta sama Bapa di surga mengirimkan Roh Kudus-Nya. Jadi yang menyertai, yang diam di dalam kita adalah Roh Kudus. Nah, saudara saya harus belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita. Sebab itu ada firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana saudara saya bisa mengandalkan Tuhan? Tidak ada cara lain. Terus belajar untuk berdoa. Karena orang yang berdoa berarti dia perlu Tuhan.
Orang yang jarang berdoa berarti jarang perlu Tuhan. Ya gak? Kadang-kadang doa, kadang-kadang nggak doa. Berarti kadang-kadang perlu Tuhan, kadang-kadang nggak perlu Tuhan. Saudara termasuk golongan yang mana? Apakah engkau orang yang mengandalkan Tuhan apa tidak? Kelihatan dari kehidupan doamu. Kalau engkau suka berdoa, sering berdoa, berarti engkau adalah orang yang mengandalkan Tuhan, menyadari aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku perlu berdoa. Setuju ya? Jadi kata diamlah ini secara praktisnya saudara harus belajar untuk berhenti cemas, berhenti khawatir. Serahkan kendali hidupmu kepada Tuhan. Termasuk gereja kita ini. Pastor Naftali tadi ngobrol ya. Saudara harus belajar dalam pelayanan ini, serahkan kendali kepada Tuhan. Dengan apa? Doa, saudara-saudara. Sebelum mengambil keputusan apapun, ya. Saya ini pengajar making decision skill. Saya bisa ajarin orang-orang, tapi kalau ngajar anak-anak Tuhan, saya cuma bilang gini, selain kita belajar ilmunya, bagaimana berpikir secara analisa, perbandingan, mengevaluasi, berdoalah. Minta pimpinan Roh Kudus. Nanti Tuhan akan menuntunmu. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah ada anak Allah, bukan? Belajar untuk mendengar pimpinan Roh Kudus. Bicara soal outreach, saudara harus berdoa. Roh Kudus Tuhan pimpin saya. Siapa yang harus saya jangkau? Kapan? Di mana? Bagaimana Tuhan? Saya terinspirasi oleh Daud. Saudara kalau baca Daud, kisah Daud ini luar biasa ya. Mengapa Daud tuh selalu menang saudara-saudara dalam peperangan. Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Kenapa saudara? Karena Daud itu selalu tanya Tuhan. Tuhan, apakah engkau akan menyerahkan mereka? Kata Tuhan, aku serahkan. Kejar mereka jangan Tuhan, kejar. Gimana caranya Tuhan? Kamu jangan langsung belok kiri dulu, belok kanan dulu. Pernah baca itu gak? Kita gereja mesti belajar. Saya ini sudah banyak belajar, udah banyak baca buku, udah banyak ikut pelatihan itu. Tapi bicara soal gereja, pelayanan ya, Tuhan mengajar saya akhirnya. Saya harus mengandalkan Tuhan. Lebih dari sekedar buku-buku. Wah di sana hebat ya sini. Akhirnya saya nggak mau mengandalkan itu semua. Saya mau belajar duduk diam di kaki Tuhan. Saya doa, saudara-saudara. Ada satu ayat yang saya mau bagikan saudara ketika saya merenungkan, mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada satu ayat, Yesaya 30 ayat 1 saudara. Ini adalah kecerdasan rohani. Ya, saya mau ceritakan dulu background ayat ini. Yesaya 30 ini bicara soal orang Israel, umat Tuhan mau diserbu sama bangsa Asyur. Lalu umat Tuhan mestinya kan tadi apa? Diamlah ya. Artinya apa? Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Lalu lepaskan kendali, serahkan kepada Tuhan. Tapi enggak, mereka dan kepintaran mereka lihat bangsa mana nih yang bisa menolong kita nih. Supaya kita bisa mengalahkan bangsa Asyur, bisa defend our nation gitu. Wah, Mesir lagi kuat nih, minta tolong sama Mesir aja yuk. Mereka minta tolong sama Mesir. Ada bangsa Mesir mau bantuin bangsa Israel melawan bangsa yang mau menyerang Israel. Datanglah ayat ini saudara-saudara. Firman Tuhan bilang gini, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayo kita telaah ya. Jadi dosanya umat Tuhan apa? Menurut ayat ini. Hah? Melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari Tuhan. Padahal rancangannya bagus gak? Minta tolong bangsa Mesir. Supaya bangsa Israel tidak dihancurkan oleh bangsa Asyur. Bagus gak? Well, kalau di kita kan ada istilah gitu. Bagus. Waduh, pinter dah. Cerdas sekali gitu. Menurut taktik strategi manusia itu bagus. Tapi karena umat Tuhan tidak berdoa,
tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang kamu pemberontak. Kamu nih umatku, kamu milikku. Harus tanya aku dong. Bukan cari pertolongan ke Mesir, cari pertolongan aku. Dan kamu memasuki suatu persekutuan perjanjian tanpa dorongan rohku. Nah itu dia. Makanya kita harus belajar Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ini yang mesti kita pelajarin. Nggak cukup cerdas secara IQ-nya, cerdas secara financial, cerdas secara manajemen. Saudara dan saya harus cerdas secara spiritual. Orang yang cerdas spiritual itu menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Terus diam aja? Enggak. Bukan diam statis, nggak ngapain. Berdiam sih artinya apa? Saudara berhenti mengandalkan diri sendiri. Tetap bikin perencanaan, tetap bikin rancangan, tapi bersama Tuhan. Make a planning, buat perencanaan, tapi bersama Tuhan. Ngambil keputusan, ya sudah dianalisis, sudah diperbandingkan, sudah dievaluasi. Alternatif terbaik adalah ini, tapi tetap doa. Roh Kudus tolong saya. Nanti ada dorongan Roh Kudus. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Doa saya, mari ya setiap hamba-hamba Tuhan di CDC bersama jemaat, andalkan Tuhan. Tadi kita ngobrol sama Pastor Naftali lagi mau cari tempat ya, mau ibadah ya. Tanya Tuhan yang terbaik di mana. Jangan andalkan pikiran kita gitu. Wah ini strategis nih, ini bagus nih. Tanya Tuhan. Biarlah nanti keputusan itu diambil oleh dorongan Roh Tuhan. Pasti nanti ujung-ujungnya memuliakan Allah. Amin. Kita belajar, pelayanan juga sama. Saudara yang mau visitasi kunjungan ya, jangan berdasarkan pengalaman-pengalaman aja, udah biasa. Kadang-kadang orang udah lama pelayanan nggak pakai doa loh. Semua tuh otopilot. Bahkan beberapa khotbah ngajar juga udah nggak pernah pakai doa, udah biasa. Jangan saudara, kita harus belajar senantiasa untuk minta pimpinan Roh Tuhan, ya. Doa mau visitasi kunjungan, Tuhan nanti gimana caranya ngomongnya, gitu, yang terbaik apa, metodenya seperti apa, amin. Kebenaran kedua kita masuk adalah Tuhan berfirman, ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am God. Tuhan tuh ngomong gini, ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi Allah ingin supaya umatnya mengenal Dia, mengenal Allah secara pribadi, bukan kata orang. Mengenal Allah dalam bahasa asli itu yada. Yada itu bukan hanya tahu, tapi mengenal, ada pengalaman bersama Tuhan. Saudara saya harus mengalami Allah secara pribadi. Bukan kata orang, bukan karena pendeta. Tapi saudara dan saya harus mengalami Allah secara pribadi. Tuhan Yesus berkata gini, dia berdoa sama Bapa di surga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Saudara harus mengenal siapakah Bapa. Saudara harus mengenal siapakah Yesus Kristus. Saudara harus berpengalaman dengan Allah. Gimana caranya mengenal Allah? Saudara berpengalaman dengan Allah. Tidak ada cara lain. Saudara harus baca firman Tuhan. Tapi jangan berhenti cuma baca firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah ngomong sama orang-orang Farisi, kamu tiap-tiap hari menyelidiki kitab suci, tapi kamu tidak datang kepadaku. Jadi saudara-saudara, gak cukup ya belajar spiritual journey gitu ya, berapa kali pertemuan tuh. Terus belajar ini, belajar itu. Saudara harus datang kepada Tuhan setiap hari. Saudara harus bangun kehidupan doa. Dekatkan dirimu kepada Allah. Tuhan Yesus sudah kasih contoh saudara. Dia firman yang adalah Allah.
diutus oleh Bapaknya menjadi manusia. Dan manusia Yesus Kristus kasih contoh bagaimana kita harus hidup. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat sunyi. Ngapain saudara-saudara? Berdoa, bukan ngopi ya. Bukan nyelea-lea, berdoa. Seringkali kita baca kisah Yesus. Semalam-malaman Yesus berdoa. Ketika udah pelayanan, udah selesai, dia mengundurkan diri ke tempat sunyi, berdoa lama. Murid-muridnya hanya mengerti rahasia kenapa guru kita luar biasa. Karena doa. Lalu murid-muridnya berkata sama gurunya, Rabi, ajarin dong kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan, akhirnya kita kenal ya. Doa apa itu? Doa Bapa. Kalau berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Itu doa yang diajarkan Tuhan. Saudara pelajarin itu. Jadi kalau kesempatan mendatang saya akan sharing apa yang Tuhan ajarin saya soal doa Bapa kami. Saudara harus belajar berdoa. Punya keintiman dengan Allah. Bicara soal outreach, Yesus berdoa semalam-malaman sebelum dia memulai pelayanan. Dia pilih 12 orang. Setelah berdoa, lalu Bapak disuruh kasih strategi. Besoknya harus dipilih Andreas, Simon, Yakobus, Yohanes itu. Mari saudara, kita gereja Tuhan ya. Mari kita jalani cara bergereja secara rohani. Boleh nggak belajar manajemen? Oh boleh. Saya ini konsultan manajemen khususnya yang sedang sumber daya manusia. Tapi bicara soal gereja, saya doa saudara. Saya cari Tuhan gimana ini? Perkara rohani harus jalankan secara rohani. Engkau telah memulai dengan roh, kata Rasul Paulus. Jangan akhiri dengan daging. Maksudnya apa? Belajarlah, ikuti pimpinan Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Berdoa, saudara-saudara. Mengalami Tuhan. Bercakap-cakap sama Tuhan, nanti Tuhan kasih tuh cara-caranya, metodenya, strateginya. Jangan copy paste orang gereja lain. Oh gereja itu bagus, kita pakai yuk kayak gitu yuk. Oh, gelap-gelapin supaya rame. Pakai asap, gelapin. Saya nggak tahu, saudara suka nggak gereja gelap-gelap? Pakai videotron dong, biar rame gitu. Tuhan Yesus nggak ada videotron, mujizat terjadi tuh. Miracle. Jangan ikutin gitu lah. Kalau nanti diberkati Tuhan mau beli silahkan. Tapi doa coba. Tuhan, Engkau ingin gereja ini kayak gimana? Gitu. Kan lebih dari semuanya akhirnya yang penting adalah kita mengalami Tuhan, betul nggak? Ngapain kita nyanyi kita ngerasain hadirat Tuhan? Mendingan kita ikut konser. Musik lebih bagus. Nyanyinya lebih bener. Kalau kita kan masih ada fals-falsnya ya. Tapi paling penting ibadah itu kan kita bertemu Tuhan, ngalamin Tuhan. Pulang kebaktian dapat inspirasi, wow Tuhan bicara sama saya. Hidup saya diubah, ada semangat baru, ada kekuatan, ada petunjuk dari Tuhan. Nah saudara-saudara harus ngalamin Tuhan. Amin. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Gak cukup saudara ibadah hari Minggu doang, saudara harus belajar ibadah harian. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, biasa engkau ngapain? Ayo. Kalau mau tidur langsung tidur apa doa dulu? Berapa menit? 2 menit, 5 menit? Ada orang, Pak saya doa 3 kali sehari. Oh ya, doa pagi, makan pagi, makan siang, makan malam. Aduh, jangan dong. Latih dirimu berdoa. Yesus aja berdoa, saudara. Yesus berdoa dengan berlutut. Dengan ratap tangis. Dia belajar taat kepada Bapaknya.
Saudara harus belajar dari Tuhan Yesus. Yesus aja berdoa. Dia merebahkan diri ke tanah. Dia memohon kepada Bapaknya. Saudara, saya harus belajar mengalami Allah secara pribadi. Gak ada shortcut, saudara. Gak ada jalan pintas. Saudara harus bangun kehidupan doa. Kalau engkau gak melatih dirimu berdoa, gak belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan, kamu gak bisa mengalami Allah. Ayo belajar doa ya. Kok hati saya kalau doa biasa-biasa aja ya, sampai dapat sesuatu, bercakap sama Tuhan. Sebab kalau kita ketemu Tuhan, hati kita nggak sama, saudara. Hati kita berkobar-kobar. Saudara pernah baca 2 orang murid yang berjalan di Emmaus, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia nggak kenal, tadinya nggak ngeh itu Yesus gitu loh. Dia pikir orang asing. Dan akhirnya Tuhan Yesus ngobrol sama orang yang ini. Akhirnya setelah selesai pembicaraan, Yesus akhirnya sadar tuh 2 orang itu. Wih, itu Tuhan. Terus Tuhannya menghilang. Teng. Pantesan sepanjang perjalanan hati kita berkobar-kobar. Nyala, saudara. Pagi ini hati saudara berkobar-kobar enggak? Apa kepaksa datang sini? Saudara berkobar-kobar enggak melayani Tuhan? Dengan hati mengasihi Allah. Walaupun jauh di Pamoyanan, macet deh. 45 menit 1 jam dari Bogor datang ke sini. Dicari Ciparigi. 1 jam lebih. Kalau saudara nggak ketemu Tuhan, capek loh ke sini. Tapi kalau mau mengalami Tuhan, walaupun jauh dijamanin, saudara. Sebab hati kita kobar-kobar. Ada yang sakit, yuk kita kunjungin, doain. Kenapa? Ngalamin Tuhan. Tuhan sudah sembuhin saya. Pasti Tuhan Yesus juga sembuhin kamu. Ya. Saudara hanya bisa men-outreach, menjangkau jiwa kalau kau ngalamin Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat dalam hidupku, itu yang kau kasih tahu sama kamu. Ceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada anakmu, kepada keluargamu, kepada teman-temanmu. Nah kalau engkau sendiri belum pernah ngalamin Tuhan, kebaikan Tuhan, gimana? Mau apa yang mau diceritain? Gimana mau outreach, betul gak? Gimana mau jaga jiwa? Engkau harus merasakan dulu bagaimana engkau ditolong Tuhan, ngalamin disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, rumah tanggamu yang ancur-ancuran dipulihkan Tuhan, ekonomimu yang morat-marit dipulihkan Tuhan. Baru tuh ngalamin Tuhan kan? Baru bawa outreach. Kan mesti ngalamin Tuhan dulu. Dan banyak orang Kristen gak dapat apa-apa karena gak pernah berdoa. Datang sih kebaktian gereja, nyanyi sih. Dengan mulut memuliakan Tuhan. Great is our God. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Doa kalau lagi perlunya doang. Lagi senang, lagi banyak duit, lupa gak doa. Ya orang-orang gitu gak ngalamin Tuhan. Ayo kita perbaiki ya hidup kita ya. Bangun kehidupan rohani kita. Pertama kita belajar diamlah. Artinya apa? Berhenti cemas, berhenti takut. Lepaskan kendali hidupmu, serahkan pada kendalinya Tuhan Yesus. Jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Makanya saudara dan saya harus berdoa. Doa yang diajarin Tuhan Yesus sama kita. Bapa kami yang ada di surga, minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Supaya engkau mengalami Tuhan. Mengenal Allah secara pribadi. Apalagi gereja kita kan keren namanya. Gereja apa? E-nya apa? El Shaddai. Saudara ngerti gak arti kata El Shaddai? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Dengan suara keras. El Shaddai artinya apa? Allah? Allah Maha Kuasa. Great is our God. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa yang sanggup untuk melakukan segala perkara.
Tuhan yang maha kuasa, itulah El Shaddai. Saudara udah ngalamin Tuhan besar dalam hidupmu? Dekatkan diri sama Tuhan, maka engkau akan ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Biar hatimu berkobar-kobar kembali ya. Yang lagi merasa suam-suam ya, kehidupan rohani kayaknya doa garing gitu ya, baca Alkitab juga kayaknya bosen. Engkau perlu ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Gimana caranya? Teruslah berdoa, bertekun, amin. Tetap baca firman Tuhan, hampiri Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu, saudara. Contoh Tuhan Yesus. Yesus aja membangun keintiman dengan Bapa di sorga. Apa yang aku dengar dari Bapa, itu yang kau sampaikan kepadamu. Apa yang kau lihat Bapa lakukan, itu yang kau lakukan. Nah, kita gereja Tuhan mesti belajar kayak gitu tuh. Ya, dari pengalaman pribadi, lahirlah suatu pelayanan. Dan ujung-ujungnya saudara-saudaraku, kebenaran ketiga adalah diamlah, ketahuilah akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ujung-ujungnya ini, saudara dan saya harus menyadari bahwa Allah itu punya misi. Misi Allah adalah untuk menyelamatkan manusia. Dalam bahasa keren itu Missio Dei, misinya Allah. Supaya setiap manusia dari setiap suku, kaum, bangsa, bahasa datang mengenal Allah, menyembah kepada Allah. Dalam Wahyu 7 ayat 9 kita baca ya. Ini visi akhir, klimaks cerita saudara-saudara. Ya sama-sama baca. Ini Rasul Yohanes dapat penglihatan nanti di akhir zaman seperti apa. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun-daun palem tangan mereka, memuji menyembah Allah. Dari tiap suku, kaum, bangsa, bahasa. Tahu nggak saudara, ada berapa suku bangsa di dunia ini? Nanti bisa di googling ya. Saya udah cek, sekitar 13.000 suku bangsa. Di Indonesia ada berapa suku bangsa? Ayo. Pastor Naftali tahu berapa suku bangsa Indonesia? Zaman dulu kita ada lagu itu, 135 juta penduduk Indonesia, deng deng deng, ada Jawa, ada Sunda, dan ada yang lainnya. Ada berapa? Suku bangsa Indonesia ada 13.000, lebih dari 13.000. Banyak ya? Padahal kita tinggal di Bogor. Di Bogor ada berapa suku bangsa yang mayoritas? Suku apa? Suku Sunda. Dekat sama ini suku Baduy, dekat lagi suku Betawi, gitu. Dan suku-suku lainnya. Nanti di akhir zaman, tiap suku tuh ada wakilnya, menyembah kepada Allah. Di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Jadi di sorga, saudara-saudara, saudara kan melihat ada tahta. Saudara nggak pernah bisa melihat Allah Bapa di sorga. Saudara hanya bisa melihat kemuliaannya, karena nggak seorang bisa melihat wajah Allah. Hanya anak yang pernah melihat Bapa. Jadi saudara bisa lihat, oh itu di tahta itu Allah. Dan ada anak domba, gitu. Anak domba siapa ini maksudnya? Siapa anak domba yang disembelih bagi dosa dunia? Yesus Kristus. Yesus yang sudah dimuliakan tubuhnya. Makanya tetap tubuh yang dimuliakan pun adalah tubuh manusia loh. Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri pada murid-muridnya. Ada satu orang namanya Thomas, nggak percaya. Oh masa Tuhan bangkit gitu. Gitu ya orang Kristen gitu ya. Udah diajar 3,5 tahun, nggak ngerti-ngerti juga, nggak percaya juga. Datanglah Tuhan Yesus, kemudian tembus tembok, gitu ya. Thomas, cucukkan jarimu. Yesus, tubuh kebangkitannya ada luka paku, bolong. Sebagai tanda bahwa Yesus sudah mati menderita buat manusia. Yesusnya mati, Yesus bangkit. Baru percaya Thomas, Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus selamanya jadi mediator kita, saudara.
1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan kita punya Allah yang esa. Satu. Kita juga punya pengantara yang esa. Mediatornya. Manusia Kristus Yesus. Saudara harus kenal siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah God man. Dia tuh Allah manusia gitu. Dia firman Allah yang jadi manusia. Dan Yesus tuh sejatinya adalah sesungguhnya ilahi, sesungguhnya juga dia manusia beneran. Yang telah mati dan bangkit buat kita supaya kita diselamatkan. Karena juru selamat itu harus bisa menyelesaikan 3 masalah manusia. 1, manusia kan berdosa. Yang kedua, upah dosa ialah kematian. Ketiga, dikuasai iblis. Itu masalah manusia gitu. Yang bisa mengalahkan dosa, tidak mengalami kematian, mengalahkan iblis hanya Allah. Makanya Allah mengutus firman-Nya jadi manusia. Manusia Yesus Kristus itu mati bagi dosa-dosa kita. Selesai masalah yang pertama. Kemudian Yesus pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Selesai masalah kedua. Iblis tidak bisa menahan Yesus dunia orang mati. Selesai masalah ketiga. Yesus kalahkan dosa, kematian, dan iblis. Maka Yesus jadi juru selamat. Makanya saya ikut Yesus, gak ikut yang lain. Dan Yesus ini nanti dari tiap suku, kaum, bangsa, bahasa akan berdiri di hadapan tahta Allah dan tahta anak domba. Kita ini ada di masa sebelum itu. Makanya Yesus berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Outreach mereka, jangkau mereka, beritakan Injil bahwa Mesias juru selamat sudah mati dan bangkit. Jalan ke surga sudah terbuka. Jangkau, kunjungin rumah-rumah mereka, visitasi, outreach. Makanya CDC kita mau jangkau ya, outreach kan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang belum mengenal Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit buat juru selamat kita. Supaya mereka pun akhirnya menyembah Allah. Tiap suku, kaum, bangsa, bahasa akan berdiri di hadapan tahta Allah dan anak domba menyembah Allah. Jadi saudara-saudara, bisa outreach bukan program gereja ya. Outreach itu adalah panggilan kita, jangkau jiwa, supaya orang kenal Allah. Hari ini kita belajar saudara. Ya. Mazmur 46 ayat 10 mengajarkan bahwa sebelum melangkah keluar jangkau jiwa, kita harus masuk dalam hadirat Allah. Yang pertama kita belajar, diamlah. Berhenti takut, berhenti khawatir, belajar untuk berserah kepada Allah. Lepaskan kendali, biar Tuhan pegang kendali. Amin. Jadi engkau yang selama ini khawatir, cemas, takut, belajar serahkan kendali hidupmu kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, belajarlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Artinya apa? Kenali Allah secara pribadi. Alami kasih kuasa Allah secara pribadi. Gimana caranya? Bangun kehidupan doamu. Baca firman Tuhan, simpan firman Tuhan di hatimu. Perkatakan firman Tuhan dan dekatkan dirimu pada Allah. Saya punya kebiasaan saudara, tiap hari itu doa Bapa kami ya, kemudian baca Mazmur. Satu Mazmur, pagi satu Mazmur. Nanti kalau siang saya doa lagi, baca Mazmur 2. Malam saya doa lagi, Mazmur 3. Itu kebiasaan saya. Saudara mau ikut kebiasaan saya, ini menolong sekali. Dekatkan dirimu pada Allah. Ngalamin Tuhan, mengenal Allah secara pribadi. Bagaimana Yesus juru selamat, bagaimana Yesus adalah penyembuh, bagaimana Yesus menolong kita. Dan akhirnya kita outreach jiwa-jiwa, supaya setiap jiwa boleh meninggikan nama Tuhan Allah. Mari kita serahkan hidupmu jadi alat di tangan Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan untuk outreach jangkau jiwa-jiwa, supaya nama Tuhan ditinggikan? Yuk ambil waktu berdiam diri di depan Tuhan sejenak, kita berdoa. Berhenti untuk menjadi cemas dan khawatir. Kalau engkau datang ke tempat ini masih mengkhawatirkan sesuatu, mengkhawatirkan anakmu, mengkhawatirkan masa depanmu, mengkhawatirkan jodohmu, mengkhawatirkan ekonomimu, bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya,
Di situ letak kekuatanmu. Belajarlah berdiam diri di hadapan Allah. Be still. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir tentang apapun. Know that I'm God. Ketahuilah bahwa akulah Allah, kata Tuhan. Belajarlah untuk menyerahkan kendali hidupmu kepada Tuhan. Lepaskan kontrol, biar Tuhan pegang kontrol hidupmu. Dalam pelayanan kita juga, gereja ini, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Berdoa, cari wajah Tuhan, cari petunjuk Roh Kudus. Biarlah keputusan dari Roh Kudus jadi keputusan kita. Kita sesuaikan. Biar kita bikin rancangan, bikin rencana bersama Tuhan. Mengambil keputusan berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Dan serahkan dirimu dipakai Tuhan jadi alat di tangan Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa supaya banyak jiwa boleh datang menyembah Allah dan meninggikan nama Allah. Ketahuilah aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku ditinggikan di bumi ini. Bukan kebetulan Tuhan bawa kita dalam sebuah keluarga komunitas gereja di tempat ini. Tuhan mau pakai hidupmu. Outreach, jangkau jiwa-jiwa bagi Allah. Kalau engkau rindu dipakai Tuhan, katakan Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Lagi katakan Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Outreach jiwa-jiwa. Beri keberanian bagi untuk bersaksi tentang Kau Tuhan Yesus. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu sekali lagi katakan Tuhan, taruhkan isi hatimu di hati kami. Jemaat-Mu, pakai setiap kami, jangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Dia setiap suku-suku bangsa datang menyembah kepada-Mu. Taruhlah roh yang rela melayani, ya Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan-Mu, dan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan-Mu ya Allah, dan menyenangkan
dipakai oleh Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mengunjungi tiap rumah demi rumah yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal kasih Tuhan. Biar kami boleh beritakan bahwa Yesus juru selamat. Yesus sudah mati dan bangkit buat manusia. Setiap kami boleh datang mengenal satu-satunya Allah yang benar, itu Bapa di sorga, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus jadi juru selamat manusia. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pada pagi hari ini. Ini kami Tuhan, gereja-Mu. Kami belajar pagi hari ini kembali diingatkan firman Tuhan, berdiam di hadapan Allah, untuk berhenti cemas, berhenti khawatir, berhenti takut, karena kami punya Allah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala hal. Sebab itu Tuhan, kami tidak andalkan kekuatan kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mendekatkan diri kepadamu. Kami mau bangun kehidupan doa. Kami mau mencari wajah Tuhan. Buat kami peka dengar suaramu ya Roh Kudus. Bahwa kami Tuhan, hati kami berkobar-kobar kembali untuk mengasihi Engkau, mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan, kami berdoa, pakai Tuhan kami semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, supaya Engkau ditinggikan di setiap suku-suku bangsa. Engkau ditinggikan di bumi. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berkati. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Robi. Thank you Pastor untuk firman Tuhan yang luar biasa. Saudara diberkati? Amin. 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 Kita semua diberkati. Kita andalkan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kehendak Tuhan yang jadi, rencanakan bersama Tuhan. Tadi pesan terakhirnya menjangkau bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yes. Ya, kita mau menyambut kita semua pagi ini yang hadir di tempat ini sih di Bogor. Kita berikan tepuk tangan kepada masing-masing kita, keluarga besar di Bogor. Welcome home. Dan sepertinya ada satu orang juga nih yang baru hadir. Ada? Oh ada ya. Welcome Ibu. Selamat datang di sini di Bogor. Ya, semoga ini bukan pertemuan pertama kita. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Welcome home. Yes, dan ini waktunya kita untuk memberi Bapak Ibu Saudara. Amplop sudah tersedia di bangku kita. Tersedia 2 amplop. Yang pertama adalah amplop coklat. Ya, amplop coklat ini untuk pemberian persembahan, persepuluhan bisa dan juga diakonia bisa. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberi secara transfer, bisa gunakan kris di depan Bapak Ibu Saudara. Dan yang satu juga ada amplop putih Bapak Ibu Saudara. Nah ini adalah persembahan Natal. Kita boleh gunakan amplop ini untuk persembahan Natal kita Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kalau mau suka memberi secara transfer pun bisa ke rekening persembahan. Namun Bapak Ibu Saudara boleh kasih notes persembahan Natal. Ya, saya rasa cukup clear. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Dan ada satu ayat Alkitab saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dari Matius 5 ayat 7 yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yes, kita belajar bermurah hati karena kita pun akan beroleh kemurahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Kita pejamkan mata Bapak Ibu Saudara. Bapak yang bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan setiap jemaatmu mendapatkan sesuatu. Dan Allah Roh Kudus pimpin supaya setiap kami belajar melatihnya, melibatkan Kau in everything, Tuhan Yesus.
Dalam perencanaan kami, dalam apapun juga putusan kami, Engkau terlibat dalamnya, dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, ini waktu yang indah untuk kami memberi, berkati Tuhan Yesus setiap rekening transfer kami, berkati setiap amplop yang kami sudah isi Tuhan Yesus. Kami percaya dana yang terkumpul Engkau berkati berlipat kali ganda semata-mata Tuhan Yesus untuk perluasan kerajaan-Mu, untuk banyak jiwa boleh mengenal Engkau, outreach Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa banyak orang-orang lain, sahabat-sahabat kami yang akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kehidupannya, dan sukacitanya tidak bisa terbayarkan oleh apapun juga. Kami percaya Bapa bahwa melalui dana yang kami berikan ini, kami ikut berkontribusi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Latih kami untuk memberi dengan sukacita, bahkan Kau akan tambahkan kapasitasnya lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Iya, saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau say thank you pada volunteer. Thank you volunteer untuk segala usahanya. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Bapak Ibu Saudara berdiri duduk. Iya. Di minggu depan kita akan kembali bertemu lagi di Hotel Green Forest Bogor ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jam 9 pagi ada ibadah untuk anak-anak kita, si kids ya, CDC Kids. Kemudian ada juga ibadah umum stay seperti hari ini jam 9 pagi ya. Dan pembicara adalah Pastor Tini Setiawan. Tidak asing, sama sekali tidak asing buat kita ya. Kita nantikan suatu yang khusus bagi kita di minggu depan. Selanjutnya onsite prayer, Bapak Ibu Saudara, kayak mengundang kita penuhi ruang doa pagi kita ini di Ruko CDC Bogor, Panorama Pamoyanan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah rutin hadir ya. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan berdoa sama-sama. Nanti ada nyambung juga di pengumuman berikutnya. Namun sekarang saya mau info juga setiap hari Sabtu jam 7 pagi Bapak Ibu Saudara untuk doa pagi ini. Selanjutnya adalah carousel. Mengingatkan Bapak Ibu Saudara kembali, kami yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sudah rutin join di carousel ini dan kita bersyukur akan itu dan doakan Bapak Ibu Saudara support terus sehingga carousel ini kita ada satu keinginan ya untuk di akhir tahun ini tercapai 20 carousel. Yes, kita boleh tepuk tangan dulu untuk ini Bapak Ibu Saudara. Oke. Ya, dan di minggu depan akan ada Engage Class Spiritual Journey yang ketiga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikutinya on progress ya, semangat. Karena ini akan jadi pengalaman yang khusus bagi Bapak Ibu Saudara. Dan juga tadi sudah disinggung oleh Pastor Robi, didukung oleh ibadah harian kita ya. 26 Oktober jam setengah 12 siang. Berbiaya 50.000 sudah termasuk buku dan makan siang. Oke. Dan ini Bapak Ibu Saudara satu pengumuman lagi. Waduh, ini ada Fast 21. Ketemu lagi dengan Fast 21. Yang dulu tahun lalu berarti ya. Tahun lalu pernah jalan sama-sama. Tahun lalu atau tahun ini ya? Tahun ini ya. Yang kemarin udah Fast 21 juga ya. Yang ikut, yang mencoba siapa Bapak Ibu Saudara? Iya, kok sedikit ya? Nggak ngaku ya. Oke, ini 27 Oktober Bapak Ibu Saudara, 21 hari berarti ya. Kita akan ada doa puasa juga 27 Oktober sampai dengan 16 November Bapak Ibu Saudara. Ya, di sisi Bandung juga sudah diumumkan dan harapannya Bapak Ibu Saudara di Fast 21 ini kita berlatih berpuasa. Ya, bukan hanya berpuasa, sekarang lagi trennya diet. Bukan berarti tahan lapar, bukan. Tapi tadi pagi saya dapat insight ya bahwa kita mengganti jam makannya itu jam makan jasmani, ya kan? Kalau Bapak Ibu Saudara jam 7 pagi biasa makan pagi, diganti misalnya sama makan rohani.
Jam makan siang, jam 12, udah waktu makan, lapar nih. Oh, diganti makan rohani gitu ya. Saya pikir, saya share ke istri saya, ini bagus juga nih insightnya nih, boleh dicoba nih, biar nggak lupa untuk berdoa, baca firman ya. Seringkali kita berpuasa, laparnya doang, kagak doa, lupa, kagak jadi ya. Yang benar ada berdoa dan berpuasa. Yes. Oke, nanti selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Pastor Naftali. Ya, dan selanjutnya coffee time Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada yang khusus. Nanti Bapak Ibu Saudara ke belakang boleh nikmati kopi dan juga ada snack bagi setiap kita. Jangan lupa ambil ya, ada snack khusus hari ini. Baik, saya rasa pengumuman itu saja. Doa tutup akan ditutup oleh Pastor Naftali. Silakan. Wow. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Pastor Robi. Wow. Thank you Pastor Robi, sekali lagi firmannya, pengajarannya luar biasa. Yang saya dapat hari ini adalah doa ya. Nah ini teman-teman nyambung ya, Pastor Robi udah kasih tadi tentang doa. Ini pesan Tuhan yang benar-benar harus ada di dalam setiap hati kita hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendekati Fest 21. Nah ini bersama-sama dengan sinode kita, yaitu GAIS dari Bandung. Kita akan sama-sama berpuasa. Colek sebelahnya bilang berpuasa. Tanggal berapa? Tanggal 27 Oktober ini sampai tanggal ya sekitar 21 hari. Jadi Bapak Ibu, betul tadi Bro Hansel udah sampaikan betul banget. Jadi berpuasa ini tujuannya adalah mengembalikan hubungan kita yang tadinya mungkin kurang baik kepada Tuhan. Oleh karena itu memang betul berpuasa ini adalah tidak makan, betul ya? Tidak makan. Tadi Bro Hansel bener banget ya, menggantikan makanan jasmani dengan makanan rohani. Betul banget. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Karena di dalam berpuasa ini gak cuma menahan lapar saja. Kalau itu gak ada bedanya dengan diet. Tapi di dalam berpuasa ini kita juga harus berdoa. Dimana kita harus ingat selalu sama Tuhan. Jadi kita harus fokus sama Tuhan. Dan apa-apa yang membuat kita jauh dari Tuhan, kita kurangin ataupun kita tiadakan. Misalnya apa? Misalnya ada ibu-ibu di sini yang biasanya nonton drakor 10 jam sehari. Nah, itu bisa ditiadakan. Kenapa? Karena kita mau fokus sama Tuhan. Bukan cuman gak makan aja Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kita mau fokus sama Tuhan. Berdoa dan berpuasa seperti firman Tuhan. Caranya begini Bapak Ibu, simple. Jadi pada saat sebelum kita melakukan hal ini, kita berdoa sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, kalau Anda kuat untuk berpuasa tidak makan, tidak minum, ataupun tidak makan saja dalam satu hari is okay. Tapi kalau belum bisa, boleh berlatih dahulu. Tuhan mengajarkan kita untuk berlatih. Jadi pagi-pagi misalnya begini, jam 5 pagi kita bangun, kita doa, Bapa, saya mau mempersembahkan puasa kepadamu. Saya mau berpuasa mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Saya tidak makan, tapi mungkin tetap minum air putih. Lalu Tuhan, biasanya saya lihat drakor itu 10 jam sehari. Tapi kali ini saya cuma mau untuk hiburan, untuk keinginan saya cuma setengah jam. Itu pun sudah termasuk YouTube, udah termasuk TikTok dan lain-lain. Dikatakan dari awal sebelum kita melakukan ini, kita mempersembahkannya buat Tuhan. Dan waktu kita selesai jam 7, awali dengan doa selalu. Dan selama itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, selain menahan lapar, kita fokus sama Tuhan. Jadi seperti tadi Pastor Robi katakan, kita ingat terus sama Tuhan di dalam keseharian kita. Misalnya dalam perjalanan, Tuhan
saya mau jalan ke sini. Apa yang harus saya lewati Tuhan? Apakah lewat sini? Jadi nggak cuma pakai GPS aja nih. Kita tanya Tuhan, Tuhan saya mau beli ini untuk kebutuhan saya. Apa yang harus saya beli dulu? Ngobrol sama Tuhan, dan ini sangat penting Bapak Ibu dan Saudara. Ini sangat penting daripada cuma menahan lapar. Karena kita tahu zaman sekarang orang udah tahu manfaat puasa itu luar biasa. Untuk kesehatan itu luar biasa. Bahkan berapa waktu lalu saya pernah sampaikan, kalau Anda berpuasa lebih dari 16 jam, tubuh Anda akan memulai autofagi, yaitu mengkonsumsi sel-sel rusak. Bayangkan, sehat ternyata. Jadi kalau Tuhan itu berkata kita harus berdoa berpuasa, itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga. So mari bersama-sama, mulai tanggal berapa? Yes, sampai tanggal berapa? 21 hari kita akan bersama-sama puasa. Nanti mungkin boleh di dalam Kersel diperjelas ya soal hal ini ya. Jadi misalnya oke, supaya semangat kita mulai dari jam berapa gitu loh. Tapi satu lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ternyata dalam berpuasa ini belum menyanggupi, tadi sudah disanggupi dijanjikan jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Tapi tiba-tiba Anda jam 5 tuh sore udah lapar banget. Gak masalah, katakan sama Tuhan, Tuhan saya cuma sanggup sampai jam 5 untuk hari ini. It's okay, bukan berarti Anda batal ya, oke seperti itu. Berpuasa ini marilah kita persembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia mau kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, oke? Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita ini. Yes, haleluya. Ya Bapa yang maha baik, terima kasih untuk hari ini kami mendengar pesan-Mu dengan jelas melalui hamba-Mu Pastor Robi. Kami bersyukur atas pesan-Mu Bapa, bahwa kami harus mengutamakan Engkau di dalam segala hal, harus selalu bertanya dalam doa kepadamu. Sehingga apa yang kami lakukan berhasil, apa yang kami lakukan tidak salah jalan, dan apa yang kami lakukan menyenangkan hatimu, memuliakanmu, dan rencanamu terjadi pada setiap kami. Kami bersyukur untuk pagi ini Bapak, kami berdoa untuk Pastor Robi, untuk keluarganya, untuk Kak Yuli, untuk Krista, untuk Joy, biar Kau berkati mereka, berikan mereka urapan-Mu, berikan mereka penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, biar mereka semakin Kau pakai Tuhan untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang Kau percayai. Terima kasih Bapak, dan kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang tetap setia merayakan kemenangan-Mu di hari Minggu. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kemurahan-Mu pada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat untuk mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin.